Selamat pagi semuanya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Bapak di sesi materi MPLS online di SMA Negeri 1 Cisolok tahun pelajaran 2020-2021. Bapak, yaitu Rudy Heriadi, adalah Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SMA Negeri 1 Cisolok. Kali ini Bapak akan membawakan materi tentang tata krama dan tata tertib di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Cisolok. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan baik-baik, tata krama dan tata tertib di semua institusi pasti ada. Di institusi negara, di organisasi politik, organisasi sosial keagamaan, bahkan di klub sepak bola, pasti perlu ada yang namanya tata krama dan tata tertib yang dituangkan dalam peraturan-peraturan. Nah, demikian pula di sekolah. Maka ada juga tata krama dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh siswa-siswi yang ada di dalamnya. Tata krama adalah adat sopan santun. Sedangkan tata tertib adalah seperangkat aturan yang diberlakukan kepada anggotanya supaya tercipta kondisi yang kondusif sehingga tercapai tujuan organisasi yang diharapkan. Tata krama dan tertib ini disesuaikan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan lingkungan sekitar sekolah. Nah, lebih gamblangnya lagi, Bapak akan sampaikan satu persatu dimulai dari tata krama. Ya, tata krama ini adalah sekali lagi adat sopan santun yang diberlakukan untuk menciptakan kondisi harmonis yang ada di sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Ini mau pada kemana? Mau sekolah, Bapak. Mau ke sekolah gitu. Mau sekolah? Iya, Pak. Ini lagi zaman pandemi. Sekolahnya ditutup dulu, belajarnya di rumah. Nanti ada tugas-tugas online yang dikirimkan ke rumah. Jangan dulu ke sekolah. Mengapa? Nggak ke sekolah, Kangen, kangen Pak. gitu kalau bosannya. Kecian. Udah sekarang mau pulang aja. Nanti terjadwal oleh sekolah, ada tugas yang disampaikan. Ya? Pak. Jadi sekarang pulang lagi dulu. Ya Allah, Pak. kasihan ya. Mangga. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu barusan apaan? Itu barusan contoh bagaimana menerapkan tata krama yang baik di sekolah. Di dalam interaksi barusan terdapat 3S yang akan kita budayakan di sekolah kita. 3S itu adalah salam, senyum, dan sapa. Jadi ada anak datang menghampiri Bapak, langsung mengucapkan salam, senyum yang manis, kemudian mengucapkan sapa, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Lalu ada interaksi. Yang barusan itu adalah contoh yang baik bagaimana kita menerapkannya di sekolah. Pada intinya, di sekolah ini tata krama yang berlaku ada dua hal. Tata krama siswa terhadap guru dan tata krama siswa terhadap temannya masing-masing juga. Kepada guru harus menghormati, harus patuh, dan kepada teman harus saling menghargai dan tidak boleh bertindak yang tidak baik. Tidak ada di sekolah ini tindakan-tindakan yang sifatnya perundungan atau membuli atau menyepelekan rekan-rekannya. Anak-anak seperti itu bukan anak yang terdidik buat Bapak. Semua yang di sekolah harus Bapak jadikan siswa-siswa yang terdidik dan semakin baik. Itu tentang tata krama. Bagaimana cara bersikap
Kalau ketemu sama orang tua harus cium tangan dalam kondisi normal. Tapi karena keadaan dalam pandemi, ya terpaksa salamnya harus dari jarak jauh. Tidak apa-apa, tidak mengurangi keharmonisan dan juga keintiman dari hubungan baik antara guru dengan siswa serta siswa dengan siswa. Berikutnya adalah materi tentang tata tertib sekolah, yaitu seperangkat aturan yang diberlakukan di sekolah kita supaya dilaksanakan menciptakan kondisi yang tertib untuk mencapai tujuan dan pembelajaran yang tertib. Di sekolah SMA Negeri 1 Cisolok, kebetulan tata tertib dan tata krama kehidupan sekolah sudah dibukukan dalam sebuah buku saku. Di dalam buku ini tertuang aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh siswa. Dan ini perlu Bapak sampaikan kepada kalian supaya kalian benar-benar bisa mematuhinya dan bisa melaksanakan kegiatan di sekolah dengan tertib. Ketertiban dan kestabilan merupakan syarat mutlak lancarnya pembelajaran. Kalau pembelajaran sudah lancar, maka insya Allah kalian akan berhasil menjadi anak-anak yang baik dan sukses dalam belajar. Nah, anak-anakku sekalian, perlu Bapak sampaikan poin-poin penting dalam buku tatib ini supaya kalian bisa paham. Buku ini terbagi menjadi 2 bab. Bab yang pertama itu tentang ketentuan umum yang berisi aturan-aturan. Sedangkan bab yang kedua berisi tentang pelanggaran-pelanggaran dan sanksi. Baik, kita ke bab pertama, yaitu tentang ketentuan umum dan aturan-aturan. Pasal 1 tentang pakaian seragam. Nah, pakaian seragam ini kayaknya perlu contohnya. Nah, Bapak panggilkan siswa supaya bisa diperlihatkan kepada kalian bagaimana berbusana dan berpakaian sekolah yang baik. Sini deh. Oke, hanya sebelah kanan, kitanya sebelah kiri. Oke, nah, yang di sebelah kanan Bapak ini adalah contoh bagaimana berpakaian seragam untuk laki-laki. Ingat prosedur COVID-19 memakai masker, lalu pakaian putihnya dibuat secara wajar, tidak ketat, mengenakan dasi dan juga mengenakan badge lambang sekolah, ada bendera, ada lambang OSIS, ada nama dan juga ada badge lokasi sekolah. Jangan lupa mengenakan sabuk yang akan nanti dibeli oleh sekolah. Dan lihat celananya dibuat dengan ukuran yang wajar, tidak ketat seperti potlot, dan mengenakan sepatu warna hitam. Ingat, kalau nanti Bapak menemukan kalian mengenakan sekolah yang tidak standar, mengenakan seragam yang tidak standar dengan celana yang ketat seperti potlot, itu nanti akan Bapak sobek dari jahitannya sampai ke lutut. Bapak sobek, nanti pulang-pulang celana kalian ngawir-ngawir seperti celananya Roma Irama. Kalau kalian mengenakan seragam seperti itu, sungguh terlalu. Oke, nah yang ini adalah contoh pakaian untuk perempuan. Untuk busana muslimahnya yaitu seragam putih sama seperti yang tadi dikenakan, hanya bedanya mengenakan tangan panjang, tetap bermasker, dan satu ciri khasnya androknya harus yang berlipat rempel. Rempelnya pun harus langsung dari pinggang, bukan di tengah-tengah seperti ini. Dan catat lagi, mengenakan sepatu sama-sama dominan hitam. Ini pakaian standar yang ada di SMA Negeri 1 Cisolok. Oke, terima kasih ya Teteh. Terima kasih ya. Silakan kembali ke tempatnya. Itu tadi tentang bagaimana berbusana sesuai dengan tata tertib sekolah. Yang kedua, pasal kedua yaitu tentang rambut, kuku, tato, make up, dan aksesori.
Tidak perlu dijabarkan secara gamblang lah kalau menurut Bapak. Kalau kalian Bapak yakin sudah baik dan sudah cukup mengerti, tidak usah berpikir yang macam-macam untuk berbuat yang aneh-aneh dan berbuat yang tidak baik di sekolah. Rambut sudah paham semuanya, harus rapi, harus dicukur pendek, depannya tidak boleh melewati alis mata. Tidak dicat, kukunya tidak panjang, tidak bertato, tato keluar. Karena siswa tidak boleh bertato. Perempuan juga tidak boleh bermake up berlebihan. Tidak perlu tebal-tebal memakai lipstick, juga bedak yang wajar saja. Jangan berlipstick, bedak tipis saja. Lalu juga yang pria tidak boleh mengenakan aksesori perhiasan. Perhiasan buat perempuan. Gak usah kalian pakai kalung akar seperti preman pasar. Pakai gelang, pakai kalung, pakai anting. Aduh, repot. Bapak ngelihatnya gak seperti siswa. Perhiasan jika dikenakan perempuan pun jangan berlebihan. Tidak boleh mengenakan perhiasan emas yang mengundang kejahatan, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah ketika kalian berangkat maupun pulang sekolah. Itu tentang pasal kedua mengenai rambut, kuku, tato, make up, dan aksesori. Pasal yang ketiga tentang masuk dan pulang sekolah. Udah mengerti lah, nggak perlu Bapak sampaikan. Masuk sekolah jam 7. Kalian langsung sholat bersama-sama duha, bersama Bapak Guru, Ibu Guru, dan semua teman-teman. 15 menit kemudian langsung masuk ke kelas. Tidak boleh berada di lingkungan luar kelas sebelum istirahat. Ya, jadi selama kegiatan pembelajaran tidak boleh ada yang di luar lingkungan kelas kecuali istirahat dan pulang sekolah. Ya, jangan kabur. Karena poin kabur juga termasuk poin pelanggaran yang lumayan besar. Pasal keempat tentang kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Semua siswa pasti akan dijadwal di kelasnya masing-masing dalam jadwal piket. Dan laksanakan tanggung jawab kalian dengan baik dan kompak. Ya, jika kalian terlibat dalam kegiatan kebersihan bersama teman kalian, maka kalian pun akan mudah diterima oleh teman sekelas kalian. Bapak harap kekompakan ini bisa mengatur prestasi kalian juga, supaya menjadi anak-anak yang berprestasi secara nilai maupun secara keterampilan dan attitude. Lalu di sini ada nomor 5 tentang sopan santun pergaulan. Bagaimana mengucapkan salam antar sesama teman, saling menghormati dan sebagainya, semuanya ada. Dan ini semuanya akan dibagikan untuk kalian satu persatu. Pasal 6 tentang upacara bendera dan peringatan hari besar, wajib kalian ikut. Pasal 7 kegiatan keagamaan. Selain sholat duha bersama-sama di pagi hari sebelum masuk sekolah, yang laki-laki wajib mengikuti sholat Jumat bersama di sekolah. Dan yang perempuannya ikut kegiatan keputrian. Yang 9 ini ada larangan-larangan. Pasal 9 larangan-larangan. Larangan merokok, minum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba, obat psikotropika, dan obat terlarang yang lainnya. Lalu ada larangan berpacaran di lingkungan sekolah. Sekolah bukan tempat mencari jodoh ya. Yang berikutnya larangan berkelahi, baik perorangan maupun berkelompok, baik di dalam maupun di luar sekolah sana. Tawuran-tawuran itu hanya orang-orang barbar. Orang-orang yang berpendidikan adalah orang-orang yang hanya fokus pada belajar yang baik dan bergaul yang baik. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang mencoret-coret dan merusak fasilitas sekolah. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina baik siswa maupun guru. Dilarang membawa barang-barang terlarang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah, seperti senjata tajam atau alat-alat lain yang berbahaya. Lalu membawa atau membaca
serta mengedarkan gambar, sketsa, atau buku atau video porno. Dan juga lain-lainnya ada dalam buku ini. Yang terakhir, bab yang kedua yaitu pelanggaran dan sanksi. Di sini anak-anakku sekalian, tata tertib atau aturan tidak akan pernah berjalan dengan baik jika tidak disertai oleh sanksi. Sanksi itu diadakan karena untuk penegakan disiplin. Karena itu, bagi para pelanggar, anak-anak akan mendapatkan sanksi-sanksi sebagai berikut. Sanksi yang paling ringan adalah teguran. Teguran untuk pelanggaran-pelanggaran yang ringan. Ini kita ada sistem poinnya, ya. Nanti akan Bapak paparkan poin-poinnya. Kemudian sanksi yang agak keras yaitu pemanggilan orang tua. Ini biasanya kalau poin pelanggaran kalian sudah mencapai 75. Lalu ada yang disebut dengan skorsing. Skorsing ini larangan untuk ke sekolah disertai dengan tugas yang dibebankan oleh sekolah. Jika kalian sudah melakukan pelanggaran yang berat atau sudah mengakumulasi pelanggaran-pelanggaran kecil sehingga jumlahnya menjadi cukup besar. Dan yang terakhir yaitu sanksi paling keras dikeluarkan atau dikembalikan kepada orang tua. Nah, ini poinnya jika sudah mencapai 200. Nah, anak-anak, di dalam buku poin ini ada poin-poin pelanggarannya. Ada yang poinnya 5, ada yang poinnya 10, 25, 50, 100 sampai maksimal 200 yaitu dikeluarkan oleh sekolah. Wah, yang poin pelanggarannya ringan yang 5 itu apa saja, Pak? Ya, yaitu yang terlambat masuk sekolah, yang tidak mengenakan seragam dengan benar, baju dikeluarkan, atributnya tidak lengkap, itu poinnya cukup 5. Yang poinnya 10 diantaranya memakai make up berlebihan, memakai aksesori yang tidak pantas, membuat kegaduhan di kelas, bercanda dalam keadaan pembelajaran, nggak boleh. Yang 25 Pak, contohnya apa aja? Di sini ada contohnya membawa buku-buku dan film-film tayangan porno di sekolah. Kemudian menyalahgunakan uang kas sekolah. Korupsi itu ada poinnya. Menyontek itu masuk poin 25 juga. Lalu Pak, yang 50 seperti apa misalnya, Pak? Misalkan di sini membuat surat palsu. Kalian apa bikin surat tapi tidak ditandatangani orang tua, ditandatanganinya sama kalian sendiri atau sama teman, itu poin juga 50, pemalsuan. Mengambil sesuatu barang bukan punya kamu, punya teman, itu poin 50 dan lain sebagainya. Bagaimana yang 100, Pak? Nah, yang 100 itu contohnya menghina guru, membangkang guru, itu 100. Gak sopan. Kepatuhan di SMA Negeri 1 Citylink itu nomor 1. Karena patuh maka kalian akan takut. Insya Allah seperti itu. Sama seperti sholat. Kalau kamu takut kepada Allah, pasti sholat. Kalau kamu gak punya rasa takut kepada Allah, pasti kamu akan melewatkan waktu-waktu sholat. Ini pun begitu pada guru. Mengubah nilai raport, itu sudah poin 100. Bagaimana dengan poin-poin yang raksasa? Yang 150 sampai 200 sampai keluar. Di sini ada poin tawuran. Tawuran itu poinnya 150. Sedikit lagi. Itu poinnya bisa sampai 1 minggu itu. Maksudnya skorsingnya. Lalu yang sampai langsung 200 dikeluarkan, di sini ada menganiaya guru. Astagfirullahaladzim, Bapak digebukan. Ya Allah ya Robbi, please deh. Ada di sini membawa barang narkoba atau minum-minuman keras di sekolah, itu langsung keluar. Memakai narkoba dan miras di lingkungan sekolah. Dan hamil. Ya nggak bisa sekolah lah, malu.
Selesaikan sekolahnya di paket C, bukan di sekolah reguler. Nih, tatip sekolah. Pak, macam-macam riweuh nggak Pak di sekolah teh Pak aturannya? Enggak. Semuanya simpel kok. Yang penting niat ke sekolah, tujuannya niatnya baik. Jadi anak yang baik dan berperilaku yang baik. Insya Allah semuanya mudah. Dan insya Allah semuanya bisa sukses menjadi pelajar yang bisa lulus sesuai waktunya 3 tahun. Dan kedepannya bisa meraih masa depan yang gemilang. Demikian dari Bapak tentang materi tentang tata krama dan tata tertib di lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat dan semoga materi ini bisa mengantarkan kalian menjadi siswa yang semakin baik dan sukses nantinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo SMA Negeri 1 Solo.